Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas materi bab 2 yaitu bola kecil. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke bab 3 yaitu materi tentang atletik. Atletik sendiri yaitu jenis olahraga yang menggunakan lapangan dan lintasan. Contohnya seperti lari, lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru, dan lain-lain. Ada 4 cabang dalam olahraga atletik. Yang pertama yaitu jalan, yang kedua lari, yang ketiga loncat atau lompat, dan yang terakhir lempar. Oke, kita mulai. Pertama kita bahas tentang jalan. Dalam kategori jalan, ada nama perlombaan yang disebut dengan perlombaan jalan cepat. Jalan cepat yaitu gerakan berjalan secepat mungkin sampai garis finish. Adapun nomor atau jarak lintasan yang harus ditempuh dalam jalan cepat ini yaitu kalau untuk putra 20 km dan 50 km. Sedangkan kalau untuk putri 5 km dan 10 km. Dan start yang digunakan dalam jalan cepat ini yaitu menggunakan start berdiri. Berikut adalah contoh perlombaan jalan cepat. Kita lihat ya videonya, kalian perhatikan. Pertama mereka menggunakan start berdiri. Start berdiri ya seperti ini, berdiri di belakang garis start. Setelah ada aba-aba, baru mereka melakukan gerakan jalan cepat. Ini mereka melakukan gerakan jalan cepat ya, bukan berlari. Kalau jalan itu kakinya selalu menapak. Kalau berlari, ada saatnya kedua kaki itu melayang di udara. Kalau kalian melakukan gerakan lari pada perlombaan jalan cepat, otomatis kalian akan terkena diskualifikasi. Jadi, dalam perlombaan ini kalian harus benar-benar berjalan secepat mungkin. Dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu cabang lari. Olahraga lari ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama lari sprint atau lari jarak pendek, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, yang keempat lari estafet, dan yang terakhir lari gawang. Yang akan kita bahas pertama yaitu lari sprint atau lari jarak pendek. Lari sprint atau lari jarak pendek yaitu berlari dalam jarak yang pendek dan dalam waktu yang singkat. Kecepatan yang digunakan untuk sampai ke garis finish yaitu dengan menggunakan kecepatan yang tinggi. Adapun nomor atau jarak lintasan lari dalam lari jarak pendek atau lari sprint ini yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan start yang digunakan yaitu menggunakan start jongkok seperti gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kalau kalian melakukan start jongkok seperti ini ya. Yang selanjutnya yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah ini yaitu lari dengan kecepatan sedang untuk sampai ke garis finish. Adapun nomor atau jarak lintasan lari ini yaitu 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Dan start yang digunakan yaitu start berdiri. Yang ketiga yaitu lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini yaitu lari dengan kecepatan lambat. Hal ini dilakukan agar kita mudah mengatur nafas sampai ke garis finish. Dengan mengatur pernafasan, kamu tidak akan cepat mengalami kelelahan. Adapun nomor atau jarak lintasan lari jarak jauh ini yaitu 5000 meter dan 10.000 meter. Start yang digunakan yaitu menggunakan start berdiri. Yang selanjutnya yaitu lari estafet. Lari estafet yaitu lari yang dilakukan secara bersambung atau beranting
yang dimainkan bersama tim dengan menggunakan kecepatan lari yang tinggi. Jumlah pelari dalam satu tim dalam lari estafet ini yaitu 4 pelari. Adapun nomor atau jarak lintasan lari estafet ini yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Maksud dari ini yaitu 4 pelari, setiap pelarinya lari sejauh 100 meter untuk 4 kali 100. Kalau 4 kali 400 berarti setiap pelari atau satu orang pelari lari sejauh 400 meter. Dan start yang digunakan dalam lari estafet ini yaitu untuk pelari pertama menggunakan start jongkok, dan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Berikut adalah contoh perlombaan lari estafet. Perhatikan ya, untuk pelari pertama mereka menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat nanti menggunakan start melayang. Set. Pelari pertama berlari untuk memberikan tongkat ke pelari kedua. Nanti pelari kedua memberikan tongkat ke pelari ketiga. Kemudian pelari ketiga memberikan tongkat ke pelari keempat. Dan pelari keempat berlari sampai garis finish. Ini yang disebut lari bersambung, yaitu sambung menyambung memberikan tongkat ya. Dan yang terakhir yaitu lari gawang. Lari gawang yaitu lari dengan kecepatan tinggi untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan gawang. Dan rintangan yang harus dilewati yaitu ada 10 gawang. Dan nomor atau jarak lintasan dari lari gawang ini yaitu 100 meter untuk putri, 110 meter untuk putra, dan 400 meter untuk putra dan putri. Start yang digunakan yaitu start jongkok. Berikut adalah contoh dari perlombaan lari gawang. Pertama, mereka menggunakan start jongkok ya, seperti ini. Setelah ada aba-aba, mereka berlari melewati gawang yang sudah ada. Cabang olahraga lempar. Cabang olahraga lempar ada tolak peluru, ada lempar lembing, dan lempar cakram. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin. Caranya seperti ini ya. Pelurunya ditaruh di leher, terus tangannya mendorong. Selanjutnya yaitu lempar lembing. Lempar lembing adalah melempar sebuah tongkat panjang seperti tombak, seperti ini ya, dengan teknik dan tenaga penuh. Gerakannya seperti ini. Berlari untuk awalan dulu membawa tongkat, setelah itu dilempar. Lempar sejauh mungkin ya. Yang selanjutnya yaitu lempar cakram. Lempar cakram adalah melempar sebuah benda kayu yang berbentuk seperti piring dan bersabuk besi, dan dilemparkan sejauh mungkin. Caranya seperti ini ya, perhatikan video berikut.
Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu cabang olahraga loncat atau lompat. Lompat dan loncat mempunyai arti yang berbeda. Lompat yaitu menggunakan satu kaki saat melompat, sedangkan loncat menggunakan dua kaki saat meloncat. Pada cabang lompat atau loncat ini yang kita bahas hanya 3 cabang ya, yaitu lompat jauh, lompat tinggi, dan loncat kata. Kita bahas yang pertama ya, yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat di atas papan tolakan untuk menghasilkan lompatan terjauh. Berikut adalah cara melakukan lompat jauh. Pertama, lari untuk awalan. Setelah itu menumpu di papan tolakan menggunakan satu kaki, melayang, kemudian mendarat menggunakan dua kaki. Saat menumpu awal menggunakan satu kaki ya, tapi saat mendarat menggunakan dua kaki. Selanjutnya yaitu lompat tinggi. Lompat tinggi adalah melompat setinggi mungkin untuk melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Berikut adalah cara melakukan lompat tinggi. Ingat ya, saat melakukan lompat tinggi, mistar tidak boleh terjatuh. Kalau sampai mistar terjatuh, berarti kalian dianggap gagal melakukan lompat tinggi. Dan yang terakhir yaitu loncat kata. Loncat kata adalah meloncat sejauh-jauhnya menggunakan kedua kaki secara bersama-sama seperti gerakan kata. Cara melakukannya yaitu kalian harus meloncat ke depan sebanyak 3 kali tanpa ada jeda waktu berhenti. Jadi langsung ya, tidak boleh ada jeda waktu berhenti. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah cara melakukan loncat kata. Ancang-ancang dulu. Lakukan loncatan sebanyak 3 kali tanpa ada jeda waktu berhenti ya. Dan tugas yang harus kalian kerjakan yaitu praktekkan gerakan loncat kata. Nanti videonya dikumpulkan di grup WA ya. Kirimkan video terbaik kalian ya. Sekian materi untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.